باسم السلام الواحد المهيمن المستعان ذي الجلال المؤمن أحمده مسبحا مستغفرا من كل ذنب تائبا معتذرا ثم الصلاة والسلام ما جرى نهر على نبينا خير الورى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku yang salih dan salihah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan ibadah puasa di tahun ini dengan sempurna. Insyaallah untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama sunnah-sunnah puasa dan yang kedua pembatal-pembatal puasa. Anak-anakku yang saleh dan salihah, kira-kira apa saja sunnah-sunnah puasa? Yang pertama, makan sahur. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, makan sahurlah karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sahur yaitu makan di akhir malam. Orang yang berpuasa disunnahkan makan sahur karena makan sahur merupakan tanda agama Islam memberikan kemudahan dan tidak mempersulit. Sehingga Nabi SAW memerintahkan kita untuk makan sahur karena di dalam sahur terdapat keberkahan. Dalam makan sahur disunnahkan untuk mengakhirkan hingga menjelang fajar. Kemudian sunnah yang kedua, menyegerakan berbuka. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra ajjilu al fitra. Yang artinya, manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Kemudian yang ketiga, berbuka puasa dengan beberapa butir rutab atau kurma segar. Jika mudah diperoleh atau dengan air. Pilihan pertama untuk berbuka puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah rutab, kurma segar. Jika tidak ada, maka dengan beberapa butir tamar atau kurma kering. Jika tidak ada, maka dengan beberapa teguk air putih. Sebagaimana sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, yang artinya bahwasannya Rasulullah SAW biasanya berbuka dengan rutab, yaitu kurma basah, sebelum menunaikan salat. Jika tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan tamar, kurma kering. Dan jika tidak ada yang demikian, beliau berbuka dengan seteguk air. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Abu Daud. Kemudian sunnah keempat, berdoa ketika berbuka. Ketika berbuka puasa adalah salah satu waktu terkabulnya doa. Karena ketika itu orang yang berpuasa telah menyelesaikan ibadahnya dalam ketundukan dan merendahkan diri. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya
Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Yang pertama, pemimpin yang adil. Kedua, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Kemudian yang ketiga, doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Syekh Albani di Sahih At-Tirmizi. Adapun doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah SAW ketika berbuka, beliau membaca doa berikut. Zahabaz zama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Yang artinya, rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Abu Daud. Sunnah yang kelima, yaitu memberi makan orang yang berbuka puasa. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Sunnah yang keenam, yaitu lebih banyak berderma dan beribadah di bulan Ramadan, sebagaimana Rasulullah SAW lakukan, yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ia berkata, Nabi SAW adalah orang yang paling gemar melakukan kebaikan. Kedermawanan yang beliau lakukan lebih banyak lagi pada bulan Ramadan, yaitu ketika Jibril alaihissalam menemui beliau. Jibril alaihissalam datang menemui beliau pada setiap malam pada bulan Ramadan untuk membacakan Al-Quran. Hingga Al-Quran selesai dibacakan untuk Nabi SAW. Apabila Jibril alaihissalam datang menemui, tatkala itu beliau adalah orang yang lebih cepat dalam kebaikan dibandingkan angin yang berhembus. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, Nabi SAW lebih banyak lagi melakukan kebaikan pada bulan Ramadan. Beliau memperbanyak sedekah, berbuat baik, membaca Al-Quran, dan salat, kemudian zikir dan itikaf. Selanjutnya, apa saja yang termasuk pembatal-pembatal puasa? Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Termasuk juga injeksi makanan melalui infus. Jika seseorang diinfus dalam keadaan puasa, batallah puasanya. Karena injeksi semacam ini dihukumi sama dengan makan dan minum. Jika yang berpuasa lupa atau keliru atau dipaksa, maka puasanya tidak batal. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, apabila seseorang makan dan minum dalam keadaan lupa, hendaklah dia tetap menyempurnakan puasanya, karena Allah telah memberinya makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian pembatal yang kedua, muntah dengan sengaja. Hal ini didasarkan dari sabda Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Rasulullah, yang artinya, barang siapa yang muntah menguasainya atau muntah tidak disengaja, sedangkan dia dalam keadaan puasa, tidak ada qada baginya. Namun apabila dia muntah dengan sengaja, maka dia wajib membayar qada. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi, dan disahihkan oleh Syekh Albani. Pembatal puasa yang ketiga adalah mendapati haid dan nifas. Hal ini didasarkan sabda Rasulullah SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Rasulullah, yang artinya,
Bukankah kalau wanita tersebut haid, dia tidak salat dan juga tidak menunaikan puasa? Para wanita menjawab, betul. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah kekurangan agama wanita. Hadis riwayat Bukhari. Jika seorang wanita mendapati dirinya haid dan nifas, puasanya tidak sah. Jika ia mendapati haid atau nifas itu pada siang hari, puasanya batal. Dia wajib mengqadha puasa untuk hari tersebut. Kemudian pembatal yang keempat, yaitu berniat membatalkan puasa. Jika seseorang berniat membatalkan puasa, sedangkan ia dalam keadaan puasa, jika ia telah bertekad bulat dengan sengaja untuk membatalkan puasa dan dalam keadaan ingat sedang berpuasa, maka puasanya batal. Walaupun ketika itu ia tidak makan dan minum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innama likulli imri'in ma nawa." Setiap orang hanyalah mendapatkan apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan, barang siapa berniat membatalkan puasa, sedangkan ia dalam keadaan berpuasa, maka puasanya batal. Ketika puasa batal dalam keadaan seperti ini, maka ia harus mengqadha puasanya di hari yang lain. Anak-anakku yang saleh dan salehah, mungkin itu di antara pembatal puasa. Semoga apa yang disampaikan hari ini mendatangkan manfaat dan hidayah bagi kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.